Kali ini gue lagi perbaikan kulkas satu pintu. Nah, sekalian gue mau ngejelasin cara kerja kulkas satu pintu dan kerusakan-kerusakan yang terjadi atau troubleshoot. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, lampu nyala, lampu on, tapi si mesin nggak hidup, ya kan? Lampu nyala tapi si mesin nggak hidup. Pertama, kalau punya tang ampere apa avometer, bisa langsung antara ini dibuka dulu nih cover mesinnya. Ini buat kulkas satu pintu ya. Nah, di sini ada dua kabel yang punya avometer ya. Jadi dites di sini ada nggak masuk 220. Kalau ada masuk, berarti masalah antara kompresor. Ingat ya, ini buat yang lampu nyala tapi mesin nggak hidup. Buat yang nggak punya avometer, jadi bisa langsung, ini kan ada kabel 2 nih, ada kabel 2. Nah, dari sini kan ke sini kan, ke sini. Nah, ini kabel 2. Nah, dari sini ke colokan, ini kabel colokan satu langsung. Nah, jadi satu langsung nih ke sini, satu lewat atas, nih. Jadi caranya dari colokan 2 ini nih, ini kan kabel colokan 2, yang 2 ini dilangsungin ke yang 2 ini. Jadi nggak pakai bongkar cover termostat yang di depan buat ngeceknya. Jadi kita langsung nggak usah pakai buka-buka ini dulu nih, kan ada covernya nih. Ini kan namanya termostat, jadi kita nggak usah buka-buka itu dulu, kita langsung ke sini aja fokusnya. Jadi kabel 2 ini nih yang ke sini ke mesin. Nah, kita langsungin sama kabel 2 yang kecolokan. Nih, colokan kabel 2. Ini kan yang satu udah kesambung. Ini kan dari sini langsung ke sini. Nah, yang ini kan nggak kesambung. Dia lewat atas dulu ke termostat. Dia numpang lewat ke atas termostat buat ngatur temperaturnya. Jadi saya jelasin deh sekalian. Jadi dari power nih, ini power 2, kabel nih 2 nih dari colokan nih, dari colokan satu langsung ke mesin. Tapi ini kan yang langsung nih, tapi yang satu ke bodi ke atas nih buat ngidupin lampu sama ke termostat yang tadi saya tunjukin tuh, temperatur kontrol. Jadi yang satu ini dibuka, bisa pakai tang dibuka. Nah, digabung sama ini nih yang ke sini, ya, yang ke sini nih dibuka terus disambung. Saya harap sih ngerti ya. Jadi intinya nih dua kabel nih yang ke mesin nih. Ini kan 2 kabel yang ke mesin. Jadi dapat langsung 2 kabel dari colokan. Nah, colokan nih karena yang ini udah langsung nih ya, yang putih ini udah langsung tuh kan, yang putih ini kan dari sini kan dari colokan langsung ke sini. Nah, kalau yang abu-abu ini kan, ini abu-abu, nah nggak nyambung kemana-mana kan, nggak nyambung ke sini, jadi ke atas. Nah, yang ini aja dibuka, pokoknya nggak nyambung ke sini langsung dibuka. Nah, diganti
dari sini yang ke atas, sini yang ke atas ya, dari sini yang ke atas, jadi disambung langsung. Nah kalau mesinnya hidup berarti masalahnya ada di termostat. Yang tadi tuh di sini nih ada di termostat. Nah ini nih yang putaran ini nih tinggal diganti, dibuka. Kalau mau dibawa contohnya, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah sih. Jadi balik lagi ya, jadi mesin nggak hidup, nggak on mesinnya, tapi lampunya on. Nah bisa jadi dari termostat yang tadi di depan, bisa juga kabelnya putus. Nah pertama cek kabel, karena ini kabelnya masih bagus, jadi saya curiga nih di termostat. Jadi kayak tadi dua kabel ini, intinya dua kabel dilangsungin sama dua kabelnya ini cuma satu-satu ya, intinya ini dua, dari sini dua, yang kabel colokan ini kan dua nih, colokan dua, jadi disambung sini nih, ini kan yang kecolokan. Nah cara ngeceknya kayak gitu, buat gampang ya, nggak usah pakai bongkar cover depan. Di yang ini yang ke atas, yang dari colokan ke atas dibuka, terus disambung sama yang dari mesin ini nih ke atas. Tuh yang ke atas ya, bukan yang ke sini, bukan yang ke sini nih, bukan yang kecolokan. Ini saya ulang lagi sekali lagi, yang dari colokan ini kan ada dua, satu nih langsung ke sini satu ya kan. Nah satu lagi dari colokan nih ke atas, ini kan berarti kan ini kan belum dapat kan kalau termostatnya rusak, berarti ini disambung ke sini gitu. Jadi intinya ini dilangsungin, nggak pakai termostat. Kalau ini hidup, ini panas, di sini nih pegang, ini kan ada dua pipa, ini pipa gede, agak gede, nah ini agak kecil. Kalau di sini panas ya berarti masalahnya di termostat, tinggal diganti. Nah yang kedua bisa jadi juga di sini. Nah kalau udah kita langsungin di sini tapi bunyi cetak cetik atau nggak, masih mesin masih nggak bunyi, bisa kita buka ininya, relaynya, nah kita cek nih, ini antara ini yang namanya relay, ini namanya overload. Jadi kita cek masih bagus apa enggak nih, masih fungsi apa enggak. Kalau cara ngecek relay sih gampang ya, kalau yang buat satu kaki kayak gini nih, apa dua kaki, digoyang-goyang aja kayak gini. Kalau dia digoyang-goyang bunyi, berarti rusak. Kalau ini bisa juga putus. Nah cara taunya gimana? Cara tahu ini putus sebetulnya mesti pakai alat, pakai avometer. Jadi di sini sambung satu, di sini sambung satu, di colok satu, di sini colok satu. Kalau misalnya dia nyambung ya berarti ininya nggak rusak, kemungkinan ada mesin ya, ada kerusakan di mesin. Saya rasa segitu aja kalau buat yang lampu nyala tapi mesin nggak hidup. Buat kerusakan relay ada di video selanjutnya. Intinya kalau di kulkas ini satu pintu ya, jadi satu pintu, showcase, freezer box itu sama dia, sama plug sama, jadi tinggal dilangsungin di sini. Kalau hidup berarti ada masalah di termostat.
Kalau kabelnya bagus ya kemungkinan di termostat. Kayak gitu. Buat video cara ngecek relay sama overload nanti saya ada di video selanjutnya, bisa dicek. Jadi buat kulkas 1 pintu atau pokoknya kalau kulkas kalau bunyi cetak-cetik ya berarti kan mesin nggak hidup. Nah itu nggak usah dicek dari sininya. Kalau mesin cetak-cetik itu berarti powernya ke sini ada, power ke sininya ada. Jadi dicek di relaynya ininya nih. Nah nih di relaynya, biasanya relaynya rusak atau kompresornya ampere tinggi. Buat ngeceknya tinggal buat ngecek nih, buat mastiin yang rusak ini apa, yang rusak mesinnya. Kan sayang kalau udah dibeli ininya cuma taunya rusak mesinnya. Nah ini kan ada 3, 1, 2, 3. Nah di sini sambung ke atas yang tadi tempat overload. Nah yang satu disambung ke bawah sini ke sebelah kanan ya. Ini ada 3, kiri kanan sama atas. Kenapa saya taruh di kanan? Nah karena ini di kanan. Kalau yang adanya di kiri ya pasang ininya di kiri. Kayak gini. Ini penampakannya kayak gini. 1 2 3. Nah jadi cara ngeceknya, colokannya dicolokin ini, power code-nya dicolokin langsung ke listrik. Nah terus ini dilangsungin ke sini. Nah disodok sampai pokoknya antara titik ini sama ini ketemu, cuma pakai besi ya, pegangannya mesti ke plastik biar nggak kesetrum. Ingat jangan sampai nempel ke bodi ininya jangan sampai nempel ke bodi. Nah, alat yang buat kita nyolok jangan sampai nempel ke bodi. Dan antara ini sama ini nggak boleh nyenggol, nggak boleh nyentuh, nggak boleh kayak gini nih. Nah kalau kayak gini nanti nyetrum MCB nya ngejelek. Pokoknya dia nggak boleh, dia harus ketemu sama ini doang tuh. Jadi saya ulang ya, jadi nggak boleh ke sini nyambung ke ke sini ini terus ke body, nggak boleh nyambung gini juga. Nah kalau gini nanti koslet gini nih, antara atas sama bawah ketemu, nggak boleh ketemu. Jadi di sini sambung ke sini aja nih langsung. Bisa pakai obeng, bisa pakai apa, pokoknya yang gagangnya plastik yang dipegang ya sampai biar nggak kesetrum. Jadi gini sebentar terus dilepas. Kalau mesinnya hidup berarti kerusakan ada di sini, di relay atau overloadnya bisa diganti. Intinya kayak gitu ya. Saya tegesin ini buat kerusakan lampu nyala tapi mesinnya nggak hidup, bukannya mesin hidup lampu nyala. Jadi kan itu dua-duanya on kan, taunya gimana, mesinnya dipegang. Kalau dia agak getar gitu berarti mesinnya hidup. Oke. Saya rasa cukup sampai di situ. Intinya dicek aja mesinnya, kalau mesinnya getar gitu berarti mesinnya hidup. Oke, buat yang pengen tahu video selanjutnya, yang mau upload, ibaratnya mau tahu tentang kerusakan yang lainnya, bisa cek di video saya yang lain. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.